Saat itu juga terdengar suara yang begitu keras, mobilnya dan pilar itu bertabrakan, brak, kayak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello geng, welcome to Miss The Mythical Stories with Nadia. Jika kamu baru tahu channel ini atau kamu suka cerita misteri dan kasus kriminal, please support channel ini agar terus berkembang dengan cara klik subscribe, like, dan komen di video ini. Halo siapa sih yang nggak kenal dengan diva Indonesia di era 90-an, Nike Ardilla? Bahkan lagu-lagunya dan namanya masih dikenang oleh kalangan zaman old dan milenial zaman now. Raden Rara Nike Ratnadila, sang lady rocker atau biasa disebut Keke, adalah seorang penyanyi, artis, dan juga model berkebangsaan Indonesia yang lahir tanggal 27 Desember tahun 1975. Di tahun 1989, Nike Ardilla memulai karir aktingnya. Dia membintangi sebuah film layar lebar berjudul Gadis Foto Model. Dia juga menjadi salah satu pengisi suara dalam OOS Gadis Foto Model. Sejak album pertamanya rilis di penghujung tahun 1989, nama Nike Ardilla ini masuk jajaran nama-nama artis papan atas. Bukan hanya di bidang musik, tapi nama Ardilla ini terkenal juga di bidang film Indonesia. Nike Ardilla pernah membintangi film Kabayan, bahkan dia juga membintangi salah satu film rating atas berjudul Non yang disutradarai oleh Putu Wijaya. Sayangnya, di masa karir Keke yang sedang melejit, dia harus meninggalkan segalanya. Mobil Honda Civic biru berplat D27AK yang ditumpangi Nike Ardilla bersama dengan manajernya Sofiatun Wahyuni harus mengalami kecelakaan brutal yang mengakibatkan sang lady rocker kita meninggal dunia. Hingga saat ini, kasus itu masih menjadi misteri bagi kita semua. Banyak rumor dan kontroversi yang meliputi peristiwa malam hari itu. Nah, di sini aku mau menceritakan ke kalian, sebenarnya gimana sih kronologi dari peristiwa kecelakaan maut yang dialami oleh Nike Ardilla. Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 1995, Keke ini jam 1 dini hari masih syuting Trauma Marissa. Setelah selesai syuting, dia balik ke kontrakan Jalan Mangga, Jakarta bersama Atun untuk beristirahat. Setelah istirahat secukupnya, sekitar jam 7 sampai 8 pagi, Keke dan Atun ini berangkat lagi ke Bogor. Nah, sampai Bogor ini jam 11 siang. Dia langsung syuting Warisan 2 RCTI dan Jalur Putih Indosiar. Belum sempat menyeka lelah setelah seharian syuting, Nike Ardilla ini mendapatkan undangan lagi untuk gathering cover girl or boy dari majalah remaja Aneka di SE Bandung. Nah, syutingnya yang di Bogor ini kan selesainya jam 7 malam. Jam 8 malamnya, Keke sama Atun ini langsung cabut dari Bogor ke Bandung. Jam 11-nya, Keke mampir dulu ke rumah orang tuanya di Parakan. Di situ, Nike ini istirahat sebentar sambil ngobrol-ngobrol sama orang tuanya. Nah, iseng-iseng kakak ini tanya, "Mi, Neng sama Marilyn Monroe cantikan siapa?" Nah, disitulah mamanya punya firasat nggak enak ya kan, tapi ya udah dijawab aja. "Ya cantikan Neng atuh, Monroe kan orang bule. Kalau Neng kan Sunda asli," bilangnya kayak gitu. Nah, tersenyumlah si Keke. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, Keke dan Atun pamit untuk pergi ke SE Bandung. Nah, di SE Bandung ini seperti biasa, malam minggu kan banyak anak-anak gaul yang berkumpul di situ. Si Keke ini ketemu sama Arisi Hasale di SE Bandung itu yang digadang-gadang sebagai pacarnya si Keke. Selesai acara di SE Bandung, Keke ini lanjut ke Hotel Jayakarta untuk menjemput Gugun Gondrong DKK.
Nah, selesai dijemput, ada Keke, Atun, Arisi Hasale, Edi Bogel, DKK ini dugem ke diskotek Polo di BRI Tower. Nah, di BRI Tower ini Keke ketemu sama sahabatnya yang lain, yaitu Titi DJ dan Taufik Salvalas. Pada malam itu, gak tahu kenapa kondisinya itu Keke diem aja, dia nggak terlalu banyak bicara sama teman-temannya yang lain. Nah, teman-teman yang lain ini pesennya bir, sedangkan dia cuma pesen orange juice untuk dirinya sendiri. Jadi di sini bisa dipastikan bahwa Keke tidak dalam kondisi pengaruh alkohol sama sekali. Setelah selesai dugem jam 3 pagi, Keke ini kan mau balik. Tapi ternyata ban mobil belakang Keke ini kempes, jadi dia minta tolong sama Denny, salah satu sahabat Keke, untuk mengganti ban belakangnya dengan ban serep yang dia bawa. Tapi mungkin karena bagasi mobil Keke ini kecil, jadi space-nya itu nggak muat untuk membawa ban serep yang velgnya sama. Jadi Keke ini bawa ban serep ukurannya 215 banding 50 banding 16. Jadi ban serepnya ini lebih kecil dari ketiga ban yang lainnya. Setelah mengganti ban sekitar jam 4 pagi di hari Minggu tanggal 19 Maret 1995, Keke DKK ini pergi ke restoran Kitamani. Di sana dia pesan sup jagung dan Ovaltine hangat untuk sarapan. Nah, jam 4.30 setelah selesai sarapan, Keke pergi ke Hotel Jayakarta untuk mengantar Arisi Hasale. Di situ, Keke ini sempat ngobrol-ngobrol sebentar dengan Gugun Gondrong. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, sekitar jam 5 pagi, Keke ini buru-buru pamit karena ada jadwal syuting di Jakarta. Nah, udah kan pamitan, jadi Atun sama Keke ini OTW ke Jakarta dengan kondisi mobil yang berbeda ban belakangnya. Pak Shomas Kowon, jadi dengan kondisi mobil yang seperti itu, Keke dan Atun tetap meluncur ke Jakarta. Melintasi jalan RE Martadina, Bandung, mobil Keke ini sudah tidak stabil, ditambah kondisi Keke yang sedang overworking dan kecapean setelah aktivitas seharian itu. Di perjalanan, seharusnya yang nyetir mobilnya itu si Atun. Tapi entah kenapa saat itu Keke ngeyel, dia kekeh pengen nyetir mobilnya sendiri. Mungkin karena sifatnya itu yang terlalu perhatian sama orang lain, dia bahkan nggak memperhatikan kondisi fisiknya sendiri. Jadi mungkin ya saat itu beliau mikirnya, udah deh gue aja yang nyetir, kasihan kamu kalau nyetir terus-terusan, kan kemarin sudah nyetir terus, sekarang gantian. Mungkin mikirnya kayak gitu ya. Sebentar cah, ngelak, seri, minum sih. Di perjalanan selama si Keke nyetir, Atun ini memiliki firasat-firasat yang buruk. Bagaimana tidak, tiba-tiba si Keke ini tanya ke Atun, Tun, besok kalau aku sudah nggak ngetop lagi, aku sudah nggak kaya lagi, kamu masih mau nggak ikut sama aku? Nah, dijawablah sama si Atun, ya maulah, aku kan ikut kamu nggak melihat kekayaanmu, aku nggak melihat ketenaranmu, seperti itu. Nah, dengan jawaban seperti itu, mobilnya ini malah diberhentiin sama si Keke. Minggir dulu kan, di pinggir terus berhenti gitu. Di situ si Keke tanya lagi, aku serius, kalau kamu udah nggak mau ngikutin aku, kamu bisa turun di sini aja. Aku bisa kok perjalanan ke Jakarta sendirian. Kamu nggak usah ikut, kamu di sini aja. Nah, si Keke bilang gitu. Tapi si Atun ini bilang, aku nggak mau, aku bakalan ngikutin kamu kemanapun kamu pergi. Nah, setelah itu dirangkullah, dipeluklah si Atun sama si Keke. Udah kan selesai, perjalanannya berlanjut. Sekitar jam 5.30 pagi, mereka ini sampai ke Jalan Riau. Mungkin saat itu karena masih pagi, jadi jalanannya itu sepi banget. Dan si Keke ini melaju di kecepatan 60-80 km per jam. Mungkin ya, pada saat itu, si Keke ini mikirnya pengen cepat-cepat sampai ke lokasi. Karena jadwalnya juga itu sekitar jam 8-an pagi, jadi dia itu harus cepat agar nggak ketinggalan jadwal gitu, agar nggak telat gitu loh.
Pas si Keke ini melaju dengan kecepatan yang tinggi, di depan mobil Keke ini ada mobil sedan Corona merah yang melaju dengan kecepatan yang sangat rendah. Nah, otomatis si Keke kan pengen nyalip nih. Cuman pas posisinya itu seperti ini, si mobil Corona ini dia malah mempercepat lajunya. Selain itu, si COVID ini juga nggak ngasih space buat si Keke lewat. Tiba-tiba dari arah yang berlawanan, ada mobil TAF yang melaju dengan kecepatan yang tinggi. Si Keke mungkin saat itu kaget ya, dia itu langsung banting setir ke kanan. Naasnya, karena Keke ini banting setirnya kebanyakan dan tadi ban belakangnya itu habis diganti ban serep, otomatis mobil si Keke ini hilang kendali. Udah nggak stabil gitu loh, langsung lah mobilnya itu oleng. Naasnya lagi, mobil mereka ini menabrak sebuah pohon besar di pinggir jalan dan kemudian mental ke arah pilar. Nah, di pilar ini terdapat sebuah tong sampah yang terbuat dari semen yang mengakibatkan pintu bagian sopir itu rusak parah. Mungkin saat itu si Keke ini sudah ada firasat bahwa mobilnya itu bakal mental ke arah pagar. Jadi dia itu sudah pasrah dan langsung refleks memeluk si Atun untuk melindungi si Atun dari benturan yang sangat keras. Seketika itu, brak, mobil dan pagar berbenturan sangat keras, mengakibatkan si Atun pingsan di tempat dan sang diva kita meninggal dunia saat itu juga. Nah, di awal cerita tadi aku kan sudah bilang bahwa di peristiwa ini banyak rumor dan kontroversi. Salah satunya adalah rumornya peristiwa ini sudah direncanakan oleh seseorang yang tidak menyukai atau membenci Nike Ardilla. Buktinya mobil Nike yang semula tidak apa-apa tiba-tiba bannya itu bocor dan harus ganti serep. Kedua, ada mobil sedan Corona yang sengaja melaju dengan kecepatan yang rendah dan ketika si Nike mau nyalip, si mobil ini malah mempercepat laju dan tidak memberi space untuk mobil si Keke. Kemudian yang rumor kedua, orang tuanya Keke ini nggak tahu tentang kematian si Keke. Mereka itu taunya setelah 3 hari jasad Keke ini dikuburkan dan taunya itu bukan dari kepolisian, justru taunya itu dari SMS dari telepon teman-teman si Keke yang menyatakan duka cita. Terlepas dari mitos atau fakta, sekarang Nike Ardilla telah kembali berpulang ke rahmatullah. Jadi kita yang masih hidup sewajarnya untuk mendoakan agar beliau ini tenang di alam sana. Kabar baik dari dunia entertainment, sekitar bulan November atau Desember yang lalu, terdapat sebuah akun YouTube bernama Napa Uga yang mengupload video cover lagu Nike Ardilla yang dibawakan oleh Reza yang berasal dari Jeneponto. Nah, Reza ini digadang-gadang memiliki suara yang mirip 11-12 sama almarhumah Nike Ardilla. Oke, sebelum menutup video ini ada satu pesan dari aku. Sesibuk-sibuknya kalian, sepadat-padatnya jadwal kalian, jangan lupa beristirahat. Karena dengan beristirahat, kita itu bisa merefresh kondisi fisik, mental, dan juga pikiran kita. Dengan beristirahat, kita bisa memiliki tubuh yang fit untuk dibawa kemana saja dan kapan saja. Oke, cukup sekian video hari ini. Tonton sampai habis karena aku akan memberikan cuplikan videonya Nike Ardilla dan videonya Reza untuk membandingkan seberapa mirip sih suara mereka berdua. Oke, sekian. Terima kasih. Ditunggu video selanjutnya. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.